Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 3 yang berisikan saya, Parsaran Andreas, dan teman saya ada Adam Jauh Pandu, Anggra Azhar, Hertanto Wijaya, Nabila Oktaviona, dan Sabila Dwi Palovi. Kelompok kami bernamakan Gerobak Teteh, yang dimana mempunyai slogan Jagonya Jajanan Pasar. Oke, selanjutnya kami akan memperkenalkan produk saya yang akan diperkenalkan oleh Anggra. Baik, untuk produk yang kami sajikan, kami menyediakan 4 produk, yaitu ada risol mayones, lalu ada risol rogut, sosis solo, dan kue sus. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, selanjutnya kita akan masuk ke penjelasan mengenai logo. Kita mulai dari filosofinya terlebih dahulu. Jadi di sini ada logo dari Gerobak Teteh. Yang ada di sini ada pictorialnya sama combination yang ada tulisan teksnya. Untuk filosofinya sendiri, gerobak ini ada simbol gerobak yang putih. Itu mewakili ciri khas dari usaha Gerobak Teteh yang menggunakan gerobak sebagai medianya. Lalu ada inisial J dan T juga di tengahnya, itu untuk mewakili gerobak teteh, jadi singkatan G dan T. Lalu di bentuk kotaknya ini digunakan untuk menggambarkan kekokohan, untuk mewakili bagaimana kekuatan produk gerobak teteh di mata konsumennya. Lalu di sini juga ada filosofi warnanya. Jadi filosofi di sini, jadi warna yang digunakan di sini ada warna merah dan warna navy. Warna merah sendiri digunakan pada perusahaan, biasanya digunakan pada perusahaan atau penyedia makanan cepat saji karena dipercaya dapat menggambarkan atau memicu nafsu makan. Lalu untuk navy sendiri digunakan untuk mengurangi stres, mengatasi kecemasan, dan merangsang ketenangan. Jadi kami berharap para konsumen yang mengkonsumsi produk dari Gerobak Teteh akan merasa lebih tenang setelah mengkonsumsinya, kayak gitu. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke font. Font yang digunakan pada logo Gerobak Teteh yaitu ada Frisbee Round CF, yang mana biasanya untuk title-nya kita menggunakan tipe yang bold, dan untuk teksnya, body teksnya kita menggunakan yang regular. Ini termasuk ke dalam jenis font sans serif, yaitu yang spesifiknya lagi yang untuk rounded-nya. Penggunaan font family ini dimaksudkan untuk memberikan kesan yang simpel, sederhana, dan nyaman. Hal tersebut menyesuaikan dengan bagaimana Gerobak Teteh akan menyajikan konten visualnya sesuai dengan produk yang ditawarkan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya ada visi dan misi, serta problem dari produk kami. Visi kami yaitu meningkatkan profit penjualan dengan memperlebar target pasar ke kalangan remaja, khususnya mahasiswa. Karena menurut kami jajanan tradisional khususnya yang kami sajikan itu di kalangan remaja masih kurang peminat. Maka dari itu kami ingin memperluas target pasar kami ke kalangan mahasiswa khususnya di ilmu komunikasi UNJ. Lalu selanjutnya ada misi kami yaitu yang pertama meningkatkan brand awareness dengan cara melakukan promosi online di media sosial yang untuk menjangkau target yang lebih luas. Lalu yang kedua memberikan pilihan harga yang terjangkau tanpa mengurangi kualitas produk untuk menjaga loyalitas pelanggan. Lalu yang terakhir menjaga kepuasan pelanggan dengan memilih bahan-bahan terbaik dalam membuat produk. Lalu problem kami bersumber dari perilaku konsumen terhadap jajanan tradisional di Kabupaten Pekalongan yang dikutip oleh Muhadri Cahya pada tahun 2020, yaitu sebanyak 18 dari 61 remaja. Jika dipresentasikan 29,51%, konsumen usia muda di bawah 25 tahun di Kabupaten Pekalongan lebih menyukai jajanan modern. Tidak menutup kemungkinan minat usia muda di daerah dengan keberagaman yang tinggi seperti di Jakarta akan lebih rendah lagi daripada yang ada di Pekalongan. Maka dari itu kami membuat produk kami yaitu gerobak teteh. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya ada goals. Goals kami di sini adalah mengembangkan bisnis UMKM, di mana tentunya produk kami sudah banyak dijual oleh eh, penjual di luar sana. Lalu selanjutnya meningkatkan hasil penjualan. Tentunya ini adalah goal utama kami, di mana kami ingin mencapai target yang lebih banyak.
Yang selanjutnya ada memperbesar market pasar yang semula hanya berada di wilayah sekitar menjadi produk yang dikenal dan disukai oleh mahasiswa kampus UNJ dan terutama mahasiswa ilmu komunikasi dari semua angkatan. Dan yang terakhir adalah melestarikan jajanan tradisional tentunya. Bisa next slide. Ini gue yang nge-lag apa gimana tadi? Adam, Ini nge-lag ya tadi Anggra ya? Iya, ngerang. Ini masih Andre. Andre. Gua Iya, masih dia. dua slide ini nanti gue gerak. Tadi sorry, nge-lag sorry. aja tadi gue. Ya Allah, sorry. Jadi ntar dikat aja bisa kan ya? Hilang aja Sorry. dari goals ya. Oke. Dari goals. Baik, selanjutnya ada goals di mana mengembangkan bisnis UMKM yang tentunya sudah banyak dijual di luar sana. Selanjutnya ada meningkatkan hasil penjualan. Tentunya ini adalah target utama dari kami, di mana kami ingin meningkatkan hasil penjualan kami sebesar-besarnya. Selanjutnya memperbesar market pasar yang semula hanya berada di wilayah sekitar menjadi produk yang dikenal dan disukai oleh mahasiswa kampus UNJ dan tentunya mahasiswa ilmu komunikasi dari semua angkatan. Selanjutnya, kami juga ingin melestarikan jajanan tradisional yang biasanya semula ada di pasar, bisa menjadi ada di kalangan daerah kampus. Oke, mungkin bisa di next slide. Oke, selanjutnya ada potensial buyer. Nah, di sini potensial buyer kami adalah mahasiswa UNJ itu sendiri, tidak menutup kemungkinan entah itu dari ilmu komunikasi ataupun dari prodi-prodi lain. Nah, di sini secara demografi pria dan wanita dengan usia 18 sampai 25 tahun, lalu berlokasikan di Rawamangun, Jakarta Timur dan sekitarnya, khususnya kampus UNJ. Nah, secara psikologis mahasiswa yang menyukai kami mengincar mahasiswa yang menyukai makanan ringan dan juga bergizi. Nah, di sini dari 260 responden yang tersebar di berbagai kota di Indonesia, sebanyak 51,33% orang Indonesia gemar ngemil snack seperti risol kami ini, baik saat belajar, bekerja, ataupun saat menjalankan aktivitas lainnya. Selain itu, remaja usia 18 sampai 25 tahun menikmati snack ini sampai 3 kali sehari. Survei ini dilakukan oleh Calbee Wings pada tahun 2019. Oke, mungkin bisa dilanjut dengan teman saya. Oke, jadi di sini adalah analisis kompetitor dari Gerobak Teteh yang kiranya analisis kompetitor yang lebih terdekat kepada Gerobak Teteh. Yang utama ini ada Java Cake yang dimana di sini kita melihat ada analisis SWOT-nya ya. Yang pertama ada strength-nya atau kekuatannya dari Java Cake ini. Yang pertama brandingnya di media sosial karena sama-sama juga memiliki akun Instagram juga di media sosial. Lalu yang kedua ada market yang sudah terbentuk di mana Java Cake yang telah lebih dulu hadir ini sudah ada marketnya yaitu para penyuka kue ringan. Lalu ada variasi produk yang sangat beragam karena Java Cake ini juga memiliki beberapa produk dari kue yang beragam. Lalu ada weakness-nya atau kelemahannya. Di sini kelemahan dari Java Cake yaitu brandingnya yang kurang konsisten. Jadi di mana postingan di Instagram tersebut masih kurang konsisten dalam brandingnya. Lalu ada jadwal postingan yang kurang terstruktur, di mana jadwal postingan yang ada di Instagram dari Java Cake itu uh, kurang terstruktur dan kurang terjadwal. Jadi tidak selalu seperti mengikuti jadwal. Lalu opportunities atau kesempatannya dari Java Cake yaitu relasi dan kekuatan nama dari pemilik Java Cake, di mana pemilik Java Cake ini juga merupakan mahasiswa UNJ khususnya di Prodi Ilmu Komunikasi. Terus selanjutnya ada threats atau ancaman.
yaitu ada kemunculan produk yang serupa dan juga media sosial karena sama-sama produknya mirip dan juga muncul di media sosial. Oke, next slide. Lalu yang kedua, analisis kompetitor dari Gerobak Teteh ini ada di Danus UKM atau dana usaha dari UKM, unit kegiatan mahasiswa. Nah, strength-nya atau kekuatannya, yang pertama adalah harga yang cukup murah yang ditawarkan oleh Danus UKM. Jadi, ketika mereka berjualan, harga yang ditawarkan dari mereka cukup murah sehingga menjadi kekuatan dari mereka. Lalu, keberagaman menu dari berbagai UKM, karena UKM khususnya di kampus UNJ lebih dari satu atau banyak, maka beragam juga produk yang mereka jual. Seperti itu. Lalu weakness atau kelemahannya, yakni kualitas makanan yang kurang konsisten karena berbeda-beda pembuatnya dari berbagai UKM dengan berbagai latar belakang siswa yang membuatnya, maka kualitas makanannya kurang konsisten dan mungkin terkadang lezat, terkadang juga kurang cocok di lidah mahasiswa atau masyarakat yang membelinya. Lalu ada opportunities atau kesempatan, yaitu kegiatan kampus yang sudah mulai banyak karena kegiatan kampus sudah mulai offline dan sudah banyak mahasiswa yang berkunjung ke kampus atau dari pihak luar masyarakat umum, maka kesempatan untuk menjual dari danus UKM-nya. Lalu threats atau ancamannya yaitu danus dari UKM lain dengan produk yang mungkin serupa. Karena UKM ini banyak tadi yang sudah disebutkan, maka ancamannya bagi Gerobak Teteh adalah produk yang mungkin bisa serupa dengan Gerobak Teteh dari UKM-UKM lain. Seperti itu. Mungkin selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Silakan. Oke, untuk selanjutnya ada strategi pemasaran. Strategi pemasaran dari kami itu yang pertama itu ada di promosi online. Jadi kami melakukan promosi online berisi informasi produk di media sosial untuk menjangkau target yang lebih luas. Nah, dengan promosi online ini kami menggunakan konten media sosial. Kami membuat konten berupa feeds dan reels di Instagram untuk meningkatkan brand awareness dari masyarakat sekitar, yaitu mahasiswa ilmu komunikasi UNJ. Selanjutnya ini ada brosur produk yang merupakan satu strategi pemasaran yang bisa dilakukan secara face to face, secara langsung. Kami bisa menyebarkan produk ini pada saat kita sedang ada di kampus-kampus. Nah, untuk next ini kita dengan strategi pemasaran kita adalah dengan memberikan harga yang terjangkau. Memilih harga yang terjangkau ini biar semua kalangan itu dapat membeli produk kita tanpa mereka merasa oh untuk stek ini terlalu mahal. Jadi kami sengaja menjual produk yang harganya cukup meriah. Boleh next. Nah, untuk channel pemasaran kami itu adalah di media sosial dan mode to mode. Boleh next. Nah, selanjutnya adalah channel pemasaran. Channel pemasaran kami adalah media sosial di Instagram, yaitu dengan username gerobak.teteh. Dengan memanfaatkan akun Instagram @gerobak.teteh, kami memiliki peluang untuk menghubungi dan berinteraksi dengan audiens yang lebih besar, serta memiliki kemampuan untuk membagikan konten visual yang menarik melalui berbagai fitur yang tersedia seperti feed, Instagram Story, dan Instagram Reels. Hal ini memberikan kesempatan untuk menciptakan koneksi yang lebih mendalam dengan pengikut kami, serta mengeksplorasi berbagai cara kreatif dalam menyajikan konten visual yang menarik bagi mereka. Next. Lalu yang channel pemasaran kedua itu adalah mouth to mouth, strategi channel penjualan melalui mulut ke mulut yang juga dikenal sebagai word of mouth marketing. Adalah pendekatan di mana produk atau layanan dipromosikan melalui rekomendasi pribadi dan percakapan antara individu atau konsumen. Gerobak Teteh mengandalkan strategi penjualan ini karena Gerobak Teteh bertempat di salah satu kampus yaitu Universitas Negeri Jakarta. Keuntungan strategi channel penjualan mulut ke mulut termasuk kepercayaan yang lebih besar yang biasanya diberikan kepada rekomendasi dari teman atau keluarga serta biaya promosi yang juga lebih rendah. Next. Oke, lalu ada plan pemasaran, yaitu ada 3. Yang pertama itu menentukan biaya pemasaran naik turunnya biaya bahan produksi dan biaya tidak terduga lainnya. Lalu ada mengenai pesaing kita, yaitu banyaknya pasar yang sama juga yang juga menjual produk yang sama dalam lingkup kampus. Lalu yang ketiga itu adalah membuat konten secara berkala di media sosial atau membuat video promosi berdasarkan tren yang ada dan
tren yang ada, menyesuaikan produk. Oke, next. Oke, sekian dari kelompok kami. Mohon maaf jika ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.